Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan makalah manajemen pelayanan publik dengan judul Akuntabilitas Pelayanan Publik. Dosen pengampu Bapak Ahmad Imam, Esos MSI. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rice Nurfitria Ulfa. Pendahuluan. A. Latar belakang. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, terletak pada seberapa jauh kolaborasi dan sinergitas antara tiga pilar bernegara, yaitu rakyat, pemerintah, dan pengusaha secara kohesif, selaras dan seimbang. Untuk itu, akuntabilitas pelayanan publik akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia dalam waktu sekarang ini. Hingga sekarang ini, kualitas pelayanan publik masih diwarnai berbagai masalah seperti pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit, harus mengurus suatu perizinan tertentu, biaya yang tidak jelas, serta terjadinya praktek pungutan liar atau pungli, merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintah yang masih belum mengalami perubahan mendasar dari paradigma pelayanan konvensional. Paradigma lama tersebut ditandai dengan perilaku aparatur negara di lingkungan birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani dan bukan untuk melayani. B. Ruang lingkup penulisan. 1. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? 2. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? 3. Apa saja hambatan dalam melaksanakan dan pengembangan akuntabilitas pelayanan publik? 4. Bagaimana kondisi dan problematika akuntabilitas pelayanan publik yang lemah di Indonesia? C. Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Untuk mengetahui definisi dari akuntabilitas. 2. Untuk mengetahui definisi dari pelayanan publik. 3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan dan pengembangan akuntabilitas pelayanan publik. 4. Untuk mengetahui kondisi dan problematika akuntabilitas pelayanan publik yang lemah di Indonesia. Kajian pustaka. A. Teori akuntabilitas publik. 1. Pengertian akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good governance yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Menurut Mahmudi, akuntabilitas adalah kewajiban agen atau pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau prinsipal. Yang kedua, prinsip-prinsip akuntabilitas menurut dua hal, yaitu kemampuan dalam menjawab dan konsekuensi. Komponen pertama, istilah yang bermula dari responstabilitas, adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka karena sumber daya yang telah dipergunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Rice Nurfitria Ulfa. Fungsi dan jenis akuntabilitas publik. Fungsi akuntabilitas.
Menurut Mardiasmo, agar berjalan dengan baik, suatu sistem akuntabilitas perlu menerapkan yang pertama, pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Yang kedua, pola pengukuran tujuan. Yang ketiga, pengakomodasian sistem intensif. Yang keempat, pelaporan dan penggunaan data. Yang kelima, pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasi untuk mendorong akuntabilitas. Jenis akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo, ada dua macam. Yang pertama, akuntabilitas vertikal atau internal. Setiap pejabat atau petugas publik, baik individu maupun kelompok, secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Yang kedua, akuntabilitas horizontal atau eksternal. Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya. B. Teori pelayanan publik. Yang pertama, pengertian dari pelayanan. Menurut A.S. Munir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Yang kedua, pengertian dari pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut A.S. Munir adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, jenis-jenis dari pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumentasi resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat, asas-asas pelayanan publik, yang terdiri dari 1. Transparansi, bersifat terbuka. Kedua, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional, yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat, partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Kelima, keamanan hak, yakni tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan, gender, serta status ekonomi. Keenam, keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Saya Nur Hayati, NIM 2018 310072. Di sini saya sebagai pemateri 3 tentang pembahasan hambatan dalam melaksanakan dan pengembangan akuntabilitas pelayanan publik. Di sini usaha-usaha pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas publik selama ini telah diupayakan, namun masih banyak kekurangan yang tercermin dalam bentuk aksi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih teliti dalam mencari penyebabnya, apakah dalam rumusan bentuk tanggung-jawaban atau mekanisme pertanggungjawaban serta komitmen pelaksanaannya, yang dimana pemerintah harus terus mencari suatu formula yang baik sehingga akuntabilitas publik ini dapat berjalan efektif dan ketidakpuasan masyarakat yang muncul dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi dapat diredam atau setidaknya diminimaliskan. Terus yang kedua yaitu dengan kondisi dan problematika akuntabilitas pelayanan publik yang lemah di Indonesia. Nah, di sini rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan pada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Perbaikannya pelayanan publik di era reformasi merupakan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanannya ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Lanjut kita yang ke bahasan pembokoknya, yaitu akuntabilitas publik menyangkut bagaimana suatu organisasi pertanggungjawaban kinerja ke publik untuk mendapatkan penilaian dari publik organisasi. Nah, di sini ada beberapa definisi elemen dari prinsip akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu adanya kewajiban bagi birokrasi untuk pertanggungjawabkan tindakan maupun keputusan kepada publik. Yang kedua yaitu melakukan penilaian tersebut adalah situasi sosial, politik, atau tepatnya publik yang berada di luar birokrasi. Terus kita lanjut ke yang B, yaitu dimana tentang pembahasan. Di sini ada 2 pembahasan. Di sini juga ada beberapa pembahasan, yakni dalam upaya melaksanakan dan mengembangkan akuntabilitas pelayanan publik. Yang pertama itu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang ketiga itu menunjukkan tingkat pencapaian, di mana setelah melakukan penggunaan sumber-sumber daya itu ada tingkatan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa metode yang untuk menegakkan akuntabilitas. Di sini ada, kalau nggak salah, ada 5. Yang pertama yaitu kontrol legislatif. Yang kedua, akuntabilitas legal. Yang ketiga, desentralisasi dan partisipasi. Yang keempat yaitu kontrol administrasi internal. Yang kelima yaitu media massa dan opini publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Ardilawati, NIM 2018-310-142. Saya pemateri keempat. Saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi dalam menghadapi kondisi dan problematika akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia. Untuk menyempurnakan sistem ini di masa yang akan datang, pemerintah harus mengembangkan suatu sistem standar akuntansi dan ini harus disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan mempunyai pemahaman yang baik mengenai hal tersebut, sehingga sistem ini akan berjalan secara efektif. Oleh karenanya, harus dihindarkan kecenderungan yang mungkin terjadi di mana masing-masing instansi mempunyai standar akuntabilitas sendiri. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi harapan-harapan ideal masyarakat. Karena eksistensi birokrasi pemerintah pada dasarnya diadakan dalam rangka memenuhi tujuan masyarakat, tujuan demokrasi dan tujuan negara pada umumnya. Sehingga birokrasi memang seharusnya memerlukan ciri-ciri ideal dan mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat. Aktualisasi dari pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang ada dengan komitmen politik maupun mekanisme pertanggungjawabannya. Sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan serta sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas pelayanan publik seharusnya merujuk pada ada atau tidaknya prosedur. Selain itu, juga perlu adanya komitmen politik yang kuat untuk terselenggaranya akuntabilitas itu sendiri dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Sebab tanpa adanya komitmen politik, seindah apapun model akuntabilitas publik dikembangkan, maka model tersebut tetap tidak akan pernah berjalan efektif. Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak lagi asing lagi didengar seiring dengan disusunnya roadmap reformasi birokrasi. Roadmap tersebut mengamanatkan 3 sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel. Terus yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien, serta yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Jadi kesimpulan dalam makalah ini adalah yang pertama, akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang berkepentingan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan pertanggungjawaban tersebut. Yang kedua, pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik yaitu pemerintah yang belum teliti dalam mencari penyebabnya, apakah dalam rumusan bentuk pertanggungjawaban atau mekanisme pertanggungjawaban serta komitmen pelaksananya. Artinya pemerintah harus terus mencari suatu formula yang baik sehingga akuntabilitas publik ini dapat berjalan efektif. Yang keempat, problematika dalam akuntabilitas publik di Indonesia adalah rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu upaya dalam meningkatkan pelaksanaan dan mengembangkan akuntabilitas pelayanan publik adalah political will yang kuat dari para pelaksananya, termasuk dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah agar bersedia mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada publik. Yang keenam, untuk menyempurnakan sistem ini di masa yang akan datang, pemerintah harus mengembangkan suatu sistem standar akuntansi dan ini harus disebarluaskan kepada masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.